Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum kita mulai video pembelajaran ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Oke, kita masih melanjutkan untuk bab pertama. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bilangan pangkat, kemudian bentuk akar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang logaritma. Apa itu logaritma? Oke, kita lihat di sini. Nah, ini definisinya. Jadi, kalau bentuk pangkatnya A pangkat C sama dengan B. Kalau kita rubah ke bentuk logaritma, itu akan menjadi A log B sama dengan C. Jadi sebenarnya cara membacanya itu adalah logaritma B dengan basis A sama dengan C. Tapi karena untuk mempermudah saja, jadi saya baca A log B sama dengan C. A ini namanya adalah basis, kemudian B ini namanya adalah numerus. Oke, kita perhatikan sekali lagi ya. Untuk bentuk pangkatnya, A pangkat C sama dengan B. Kemudian kalau kita ubah ke bentuk logaritma akan menjadi A log B sama dengan C. Nah, kalau kita sudah tahu ini, terus gimana? Nah, kita coba nih, kita jawab. 2 log 8 itu sama dengan berapa? Oke, kita kembali lagi ke definisi. Tadi kalau ada A log B itu sama dengan C. Kita perhatikan di bentuk pangkat, C itu adalah pangkatnya. Kan? Berarti di sini kalau ada 2 log 8, cara menjawabnya adalah 2 pangkat berapa biar hasilnya adalah 8. Kita coba. 2 pangkat berapa biar hasilnya 8? Biar hasilnya 8, 2-nya kita pangkatkan dengan 3. Maka 2 log 8 sama dengan 3. Oke, kemudian kita belajar lagi. 3 log 9. Berapa hasilnya? Ini juga berarti sama seperti tadi. Kita lihat 3 pangkat berapa biar hasilnya adalah 9. Oke, 3 pangkat berapa biar hasilnya 9? 3-nya kita pangkatkan dengan 2 biar hasilnya 9. Jadi 3 log 9 itu sama dengan 2. 2 ini nih dari pangkatnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, sekarang logaritma itu punya beberapa sifat. Yang pertama, sifat dasarnya. Jadi kalau ada A log A itu sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Kemudian yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk sifat operasinya. Kita lihat sifat operasi. Untuk yang pertama, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi seperti ini. Kalau di sini basisnya sama, di sini basisnya sama-sama A, kemudian tandanya adalah penjumlahan, ini bisa kita gabungkan. Nah, kalau penjumlahan kita gabungkan, itu jadi perkalian. Jadi A log B dikali C. Yang kedua, nah ini juga sama seperti yang pertama. Ini basisnya sama-sama A. Jadi, kemudian di sini kurang. Nah, tadi kalau penjumlahan digabungkan jadi kali, kalau pengurangan digabungkan menjadi bagi. Jadi A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B dibagi C. Kemudian sifat yang ketiga itu kalau ada A pangkat P log B pangkat Q. Nah, di sini baik basis maupun numerusnya dia sama-sama punya pangkat. Nah, ini pangkatnya bisa kita pindah ke depan jadi Q bagi P dikali, nah ininya masih sama A log B.
Jadi ini pangkatnya saja yang kita pindah. Ingat Q dulu, baru P. Q dibagi P dikali A log B. Oke, kemudian sifat yang keempat, A log B. Nah, A log B ini kalau di sifat yang keempat, itu bisa kita pecah, bisa kita pisah di sini. Jadi P log B bagi P log A. Nah, P-nya ini adalah angka yang lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Oke, kemudian untuk sifat yang kelima, itu kalau ada P log A dikali A log B sama dengan P log B. Oke, untuk lebih pahamnya kita langsung ke contohnya. Contoh pertama, tentukan nilai dari 3 pangkat 2 log 81. Nah, ini cara mengerjakannya gimana? Kita lihat yuk di sifatnya. Kira-kira kita gunakan sifat yang keberapa untuk menjawab soal itu? Nah, kalau kita lihat di sini kita gunakan sifat yang ketiga. Ada A pangkat P log B pangkat Q, maka sama dengan Q per P dikali A log B. Nah, tapi kalau di soal, di sini numerusnya itu belum berbentuk pangkat. Nah, caranya kita ubah dulu numerusnya. Sini 81-nya kita ubah ke bentuk pangkat. 81 itu 3 pangkat berapa? Nah, kenapa 3? Karena di sini basisnya adalah 3. Jadi ini 81 kita juga ubah jadi 3 pangkat berapa? Nah, 81 itu 3 pangkat 4. Seperti tadi di sifatnya, berarti pangkatnya kita pindah ke depan. Jangan lupa 4 dulu, berarti 4 dibagi dengan 2 dikali 3 log 3. Paham ya? 4 dibagi 2, 2, kemudian 3 log 3 adalah 1. Sesuai dengan sifat dasar tadi, kalau ada A log A itu sama dengan 1. Berarti kalau ada 3 log 3 itu juga sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, ini kita lihat di sifat. Kira-kira kita gunakan sifat yang mana? Nah, kalau kita lihat tadi, di situ bentuknya penjumlahan dan pengurangan, berarti kita gunakan sifat yang pertama dan juga kedua. Kita kembali ke soalnya. Di sini 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nah, cara mengerjakannya berarti kita gabung karena di sini basisnya itu sudah sama-sama 2. Jadi ini bisa kita gabung. Kita gabung 2 log 24 ditambah 2 log 3. Kalau tadi penjumlahan kita gabungkan jadi perkalian. Jadi 2 log 24 dikali 3. Kemudian tapi di sini ada pengurangan. Tadi kalau pengurangan berarti kita bagi. Jadi 24 dikali 3 dibagi 9. 24 dikali 3 bagi 9 hasilnya adalah 8. 2 log 8, ya ini sama seperti tadi. 2 log 8 itu berarti berapa? 2 pangkat berapa biar hasilnya 8? 2 pangkat 3, berarti hasilnya 3. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Tentukan nilai dari 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurangi 3 log 2. Di sini basisnya sudah sama-sama 3, berarti ini bisa langsung kita gabung sama seperti tadi, sama persis. Jadi 3 log. Nah, ini kan penjumlahan, berarti kalau kita gabungkan jadi perkalian, jadi 27 dikali 6. Kemudian ini pengurangan, kita gabungkan jadi pembagian, jadi 27 dikali 6 dibagi 2. Nah, ini jadi seperti ini.
27 dikali 6 dibagi 2 hasilnya adalah 81. Ini juga sama seperti tadi, berarti 3 pangkat berapa biar hasilnya 81? 3 pangkat 4. Hasilnya berarti 4. Kemudian, contoh yang keempat, tentukan nilai dari 5 log 7 dikali 7 log 625. Nah, kita gunakan cara yang mana, sifat yang mana untuk menghitung nilai dari soal ini? Kita lihat di sifatnya. Nah, ini di sifatnya itu sifat kelima berbunyi P log A dikali A log B sama dengan P log B. Numerus dan basisnya sama di sini. Jadi P log B. Nah, berarti ini juga sama. 5 log 7 dikali 7 log 625. Nah, ini di sini numerus 7 ketemu dengan basis 7 juga. Ini berarti sisanya tinggal 5 log 625. 5 pangkat berapa biar hasilnya 625. 5-nya kita pangkatkan 4. 5 pangkat 4 hasilnya 625. Berarti di sini hasilnya adalah 4. Nah, itu adalah sedikit materi di video pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya itu ada 3 soal. Silakan dikerjakan, jangan lupa nanti difoto kemudian diupload di absen yang saya bagikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya, bisa japri via WA ya. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.